Pemirsa, Partai Gerindra diprediksi akan sendirian menjadi partai oposisi dalam koalisi Merah Putih. Lebih dari 1 tahun berjalannya pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala, hanya Gerindra yang masih konsisten dan belum memperlihatkan tanda-tanda akan bergabung dengan pemerintah. Terakhir, Partai Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin Abu Rizal Bakri mempertimbangkan opsi untuk bergabung ke pemerintahan. Lalu benarkah dengan demikian nasib koalisi Merah Putih kini ada di ujung tanduk? Untuk mengupas hal tersebut sudah hadir di studio kami. Di Berita 1 ada pakar komunikasi politik Mas Gun-Gun Herianto, dan kami juga akan mengundang Anda untuk ikut memberikan pendapat atau opini melalui SMS 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-52900-308 atau 021-52900-311. Ya, kita langsung mulai dialog kita. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Selamat pagi Mas Egan. Ya, kalau kita cermati ini KMP ini kok kelihatannya bubar. Satu persatu itu mulai menyatakan dukungannya untuk masuk ke pemerintahan gitu ya. Ini kalau menurut Anda alasannya kenapa, Mas? Alasannya karena KMP sudah kehilangan isu bersama. Yang biasanya itu menjadi pengikat partai-partai berada dalam koalisi di luar pemerintahan. Contoh misalnya waktu awal itu ada isu bersama, yaitu soal bagaimana distribusi orang ke alat kelengkapan dewan, termasuk pimpinan dewan, sehingga kemudian mereka bisa nyatu. Artinya ada kepentingan politik yang bisa nyatuinnya. Kemudian juga di awal-awal mungkin Mas Egan ingat ada perubahan Undang-Undang MD3, ya kan. Kemudian juga ada pilkada, pilkada yang waktu itu diubah dari langsung ke DPRD, masih ingat ya? Dan itu tentu menjadi waktu itu menjadi magnet lekatnya hubungan mereka. Kenapa? Karena mereka berasumsi bahwa ada agenda bersama yang bisa diperjuangkan mereka, bukan hanya di pusat tapi juga di daerah. Tapi setelah itu memang dinamika politik kan sangat intens, dan meskipun ada fragmentasi antara kekuatan koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih, tapi sebenarnya secara substantif pola hubungan psikopolitis dan komunikasi politik di antara mereka itu terus memudar. Karena tidak adanya semacam trigger untuk kemudian mereka tetap dalam satu kongsi. Terlebih ketika misalnya mulai partai-partai mencari posisi aman bagi mereka masing-masing. Contohnya adalah Partai Amanat Nasional yang 4 bulan lalu kurang lebih itu kemudian mendeklarasikan di istana dukungan mereka pada pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian di penghujung 2015 PKS dan di awal 2015 Partai Golkar yang mempertimbangkan opsi untuk bergabung. Baik, Mas Gun, kita cermati dulu ada grafis yang kita tampilkan ini. Kita lihat bersama, ini adalah berkaitan dengan 3 alasan KMP bisa bubar ya. Ini diolah dari berbagai sumber. 1, KMP sebagai koalisi oposisi tidak memiliki perbedaan ideologis yang tegas dengan koalisi pemerintahan. Ini adalah alasan yang pertama. Dan kemudian yang kedua kita lihat, KMP tidak memiliki perbedaan orientasi kebijakan yang tegas dengan koalisi yang ada di pemerintahan. Ini juga disampaikan tadi Mas Gun tadi ya. Dan kemudian yang terakhir adalah KMP tidak akan bertahan lama karena kekurangan logistik dalam arti akses-akses terhadap sumber kekuasaan atau sumber daya keuangan negara. Mas Gun punya tanggapan sendiri? 3 alasan itu sangat benar adanya, maksud saya. Contoh misalnya alasan ideologis. Hampir semua partai, kan kita ini sekarang multipartaisme, ya kan, yang ekstrim sebenarnya, karena lebih dari 5 partai. Fragmentasi kekuatan politik ini nyata adanya, tetapi kemudian basisnya tidak ideologis. Contoh misalnya hampir sulit kita mencari prototipe di Indonesia partai yang basisnya ideologi. Artinya menerapkan itu juga dalam seluruh kebijakan partainya. Contoh misalnya dalam pertimbangan koalisi. Kalau kemudian basisnya ideologi, pasti koalisinya itu kesamaan ideologis. Tetapi sekarang koalisi itu dibangun karena opportunity structure, ya kan? Pendekatan peluang itu biasanya variabelnya antara lain adalah probabilitas perolehan suara, cost of entry, sama benefit di dalam kekuasaan. Nah, ketika misalnya keuntungan dalam kekuasaan itu tidak mereka peroleh, itu juga kadang-kadang menjadi faktor yang tidak bisa lagi menyatukan mereka setelah kontestasinya usai. Itu yang tadi disebut sebagai faktor ketiga ya. Misalnya soal akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Nah, itu kan pragmatis sebenarnya, kan berarti motifnya adalah koalisi karena pertimbangan political ekonomi.
termasuk juga kepentingan ekonomi, bukan hanya political ekonomi, relasi kuasa kalau political ekonomi, tapi juga economic interest. Baik Mas Gunggun, tapi kemudian apa sebetulnya yang kemudian partai-partai ini satu persatu mulai menyatakan, ya paling tidak mungkin secara tidak langsung, tapi kemudian mulai menyatakan kedukungan kepada pemerintah ini, apakah ada kaitan dengan momen-momen tertentu? Apalagi kita sekarang sudah mulai meributkan mengenai reshuffle, lalu kemudian Partai Golkar yang ingin mendekat kepada pemerintah karena ingin segera dilegalisasi oleh Menkumham, ya, apakah ada hal-hal itu sebetulnya? Saya melihat ada faktor jangka pendek. Faktor jangka pendek adalah soal eksistensi partai. Ini selain faktor ekonomi yang saya sebut tadi adalah soal aspek legal. Kan beberapa partai terlibat dalam konflik internal seperti P3 dan Partai Golkar. P3 lebih dulu merapat ke pemerintah, terutama kubunya Romi. Waktu itu tentu juga dalam konteks mencari legitimasi, sehingga waktu itu dia mengantongi SK Kemenkumham, meskipun kemudian kalah di kasasi Mahkamah Agung. Kemudian kubunya Abu Rizal Bakri, saya yakin-yakinnya ini ada proses kepentingan ekonomi dan juga tentu kepentingan politik dalam konteks pencarian legitimasi ketika ada multi interpretasi atas sejumlah bacaan orang terkait dengan legitimasi Partai Golkar. Contoh misalnya setelah kasasi MA selesai waktu itu, kemudian diharapkan tentu oleh internal Partai Golkar urusan di Golkar selesai, tapi ternyata ini bahkan menjadi titik kulminasi dari sebuah proses politik yang sampai sekarang ini belum terurai. Kemudian orang bertanya, setelah kepengurusan Rio berakhir Desember 2015, terus apakah kepengurusan Abu Rizal Bakri legal atau tidak? Sementara Agung Laksono juga dicabut SK oleh Kemenkumham, sehingga kemudian Golkar sekarang menurut saya dalam fase yang sangat genting. Kenapa? Karena selain polarisasi, bukan hanya dua kubu Agung dan Abu Rizal Bakri, tapi second layer-nya juga berkonflik. Contoh misalnya orang yang tadinya di kubu Agung juga pecah, yang tadinya di kubu Abu Rizal Bakri juga pecah. Jadi pertarungannya menjadi multipolar. Nah ini yang kemudian harus dibaca sebagai variabel dinamis, sehingga kemudian mereka mungkin memberikan semacam opsi, semacam best alternatif, dan best alternatifnya menurut saya kemudian merapat ke pemerintahan. Dan jangan lupa bacaan bahwa Golkar dan PKS adalah partai yang sejak berdiri itu nyaris selalu berada dalam kekuasaan. Golkar sejak Soeharto, kemudian pasca reformasi selalu berada dalam kekuasaan, pun demikian PKS. Baik Mas Gunggun, kita lanjutkan lagi dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Pagi.